Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bapak ibu-ibu sekali gubak rentuk melebu. Alhamdulillah ini pagi nih keluar cuma manasi motor. Jadi manasi motor meregangkan otot-otot. Ini ke muter ke Jogja lewat Klaten sampai kota Jogja. Ini baliknya ke arah Wonosari. Wonosari nanti tembus Wonogiri. Ya, sekedar manasi motor aja, sama biar otot-otot tidak kaku. Jadi ternyata pemandangannya juga bagus, lumayan untuk ya meregangkan otot-otot dan pikiran supaya fresh, tidak rebah-rebahan aja di rumah. Kalau di rumah cuma rebah-rebahan aja. Jadi ya kemarin ya ke Tangmangu, mana itu, Tersarangan. Ini muter ke Jogja lewat Klaten, pulangnya dari Jogja arah Wonosari, nanti tembus Wonogiri. Nah gitu-gitu aja. Ini sambil cepat mau rencana yang mau ke Kalimantan itu masih nunggu, ini motornya masih di Pajekan. Ternyata ya ini jalurnya bagus, ini jalur dari Jogja ke arah Wonosari ini. Ini nanti tembusnya bisa ke pantai-pantai, dan cuma ini jalurnya ya agak rame, enggak terlalu sepi. Jalurnya banyak mobil-mobil yang lewat, juga motor-motor yang lewat, tidak lengang. Cuma ya asik sih untuk motoran, daripada lewat di mana itu ring road. Itu kan terlalu banyak bangjo dan macet. Kalau dari Klaten arah Jogja itu kan jalurnya jalur macet, itu padat ini. Nah, makanya ini tadi berangkatnya lewat sana, muter lewat sini. Kalau balik ke arah Klaten lagi kan nggak enak jalurnya, terlalu ramai. Bukit Indah Bambu. Bukit Indah Bambu itu di belakang. Ini rutenya kayak kemarin di Sarangan itu. Jadi di belakang warung-warung itu itu nonton pemandangan yang indah. Jalurnya naik turun naik, mengasihkan, tidak kalah. Ini Gunung Kidul, nih Gunung Kidul Handayani. Gunung Kidul Handayani itu teman sekolah saya dulu waktu SMP, dijadikan programnya Gunung Kidul. RTH nih Gunung Kidul, ini masuk Gunung Kidul. Geoprak Gunung Sewu. Ini ada geoprak juga, Gunung Sewu. Ada angkringan Patok. Ini daerah Patok namanya, Bakpia Patok. Wonosari, Delingo, Ngelanggerengan. Kita ke arah Wonosari. Ngelanggerengan itu loh, Gunung Api Purba. Kayak lagunya Mas Didi Kempot itu, Gunung Api Banyulangi itu ada kata-katanya, Kelanggerengan Gunung Sari, Yogyakarta. Jadi kalau mau ke Jogja,
mau beli oleh bakpia Patok. Daerah tempatnya sini Patok namanya. Kalau bakpianya dijual di sana, tempat oleh-oleh sana. Gunung Kidul. Jadi ini mungkin ya manasi motor nanti sambil cari angkringan ya. Angkringan itu nasi kucing ya, sama teh panas ya, itu mengasihkan ya. Jadi nggak perlu yang neko-neko, cukup di angkringan, murah meriah. Ini kalau mau ke jalur lintas selatan itu yang baru itu bisa juga lewat sini nah. Terus ke pantai-pantai, jadi bermacam pantai-pantai lewat sini nanti. Jadi di Gunung Kidul itu banyak sekali pantai-pantai ya. Jadi kalau mau ke pantai silakan ke Gunung Kidul. Itu sepanjang pantai itu banyak pantainya dan namanya macam-macam. Kira-kira jaraknya 100 meter dari balik bebatuan itu udah ganti namanya. Ini kita kalau terus ini ke Wonogiri, ke Pacitan. Ini kalau belok kiri ke Klaten. Nah, kita kan nggak lewat Klaten lagi. Ini kita lewat itu jalurnya ke Klaten sana itu. Ini Gua Pindul di sana itu. Gua Pindul. Itu batu ada lubangnya ya. Biasanya untuk bersembunyi, namanya gua. Jalurnya asik juga sini. Jalurnya untuk naik motor sadu. Ini udah mulai mendung ini. Mudah-mudahan nggak hujan. Ini jembatan. Nggak tahu apa namanya jembatan. Ini kan hutan-hutan. Pokoknya kalau daerah deket pantai, deket laut itu mesti banyak gunung-gunung, bukit-bukitnya itu. Itu udah hukum alam. Jadi kita ini sebelum nanti masuk ke pantai ini kan mesti lewati bukit-bukit. Jalurnya asik, megak-megok, nekang-nekung gitu, naik turun. Kita pelan-pelan aja, nggak usah banter-banter, karena banter-banter itu tidak baik untuk kesehatan. Oh, tempatnya asik. Gunung Kidul itu anu ya, makanan khasnya apa? Tiwul. Nah, tiwul itu. Kemudian apa? Sego berkat. Wah. Sego berkat itu kalau kita apa? Kondangan jagong. Itu pulangnya dibawain nasi. Namanya sego berkat. Itu enak itu. Cuma sekarang banyak dijual di kota-kota itu sego berkat, tapi ya rasanya tidak sama asli dari sini dan mungkin banyak ya yang sedikit diubah-ubah gitu, jadi rasanya tidak apa itu namanya asli pokoknya. Ini jalan nasional ini ya, pokoknya tengahnya tandanya kuning gini, ini berarti jalur nasional, bukan jalur lokal. Jadi menghubungkan dari provinsi ke provinsi, itu jalan nasional kayaknya. Kayak kemarin waktu touring di Sumatera itu ya udah ngikuti jalan yang tengahnya kuning itu. Kadang mapnya itu membelokkan ke masuk ke tol gitu, tapi saya nggak mau, saya ngikuti jalur yang kuning. Sini juga khasnya Gunung Kidul walang goreng itu. Nah, kalau Anda mau pengen menikmati walang goreng, datang ke Gunung Kidul. Ini banyak penjual walang gorengnya, biasanya di pinggir-pinggir jalan itu banyak itu. Enak walang goreng itu. Nah, bagi yang suka loh ya, kalau nggak suka ya nggak enak.
Sini kebanyakan pohon jati. Gunung Kidul itu banyak pohon jati. Jadi hutan jatinya banyak. Harusnya cari angkringan, minum teh panas itu wah asik ini. Ini kayak ada mulai. Oh itu angkringan itu. Oh ini buah oleh-oleh khas Gunung Kidul. Oh, banyak angkringan ternyata di sini. Ini menuju ngelipar Gunung Kidul. Oh, ngelipar Gunung Kidul kayak lagunya Mas Didi Kempot. Jalurnya asik ini. Jalurnya sungguh menyenangkan. Daripada tadi lewat Klaten, lewat kota, ini terlalu banyak bangjo, terlalu banyak macet. Kalau lewat sini, ya ini udah mulai agak-agak longgar. Kalau pas di daerah Patok tadi, ya agak-agak rame. Tapi jalur sini udah mulai agak sepi. Jadi untuk yang seneng-seneng motoran itu ya dianjurkan jalur-jalur yang kayak gini. Jangan jalur-jalur yang kota. Kota itu macet, kakean bangjo. Bangjo itu lampu abang kuning hijau itu loh. Bentar-bentar mandek, sebentar-bentar mandek. Bikin mesin panas tadi. Mesinnya panasnya sampai mau pol tadi karena terlalu banyak mandek. Nah, kalau sini terlalu banyak longgar, jadi melaku terus, mesin nggak panas. Bagus, bukit-bukit semua ini. Gunung Kidul, hutan jati. Jadi teringat waktu masa kecil, waktu hidup di desa. Di desa itu ya suasananya kayak gini. Banyak pohon jati ini bisa. Waktu itu tadi berhenti sebentar di angkringan, karena kalau pas jalan gini nih kalau nggak berhenti di angkringan, wah rasanya ada yang kurang. Jadi di angkringan minum teh panas, nasi kucing ini nasi bungkus isinya dikit sekali, cuma sambal dikit sama teri dikit. 2.500 harganya. Makan dua dah cukup sama teh. Karena kalau kopi ini masih bawa kopi, jadi minum teh panas. Oh, langsung kemepiar di kepala itu kemepiar. Jadi andalan menu itu angkringan. Saya tuh senengnya di angkringan. Wow, ini bagus. Jalurnya bagus. Cocok ini. Kita pelan-pelan aja. Sambil menikmati perjalanan, menikmati pemandangan yang ada. Di daerah Gunung Kidul ini banyak banyak apa namanya, tempat-tempat yang agak bagus untuk ditonton. Jadi tempat wisata, pantai. Terus sekitar sana tadi ngelangkrang, jadi gunung api purba, jadi banyak tempat-tempat untuk berwisata. Ini nanti tembusnya ke Praci, Wonogiri. Jadi kita nanti masuk ke Wonogiri ini terus. Oh betul. Ini cuma mengandalkan Google Map ini. Jadi kalau ketemu perempatan itu harus hati-hati.
Kayak kemarin pas masuk di Jakarta itu, wah pas macet-macetnya, masuknya sore pas orang-orang pulang kerja itu, di atas jam 5 hampir maghrib itu, waduh macetnya minta ampun. Jadi mapnya itu salah sedikit, waduh muternya jauh sekali, macet lagi. Ya untuk pengalaman, pengalaman itu guru yang berharga. Harus hati-hati kalau kita pakai map itu, karena di blasok-blasok kayak masuk ke jalur-jalur yang apa itu, yang sungguh erotis jalurnya itu sama mapnya itu. Saya berkali-kali di blasok-blasok kayak wah masuk ke hutan-hutan ini jalannya cuma 2 meter gitu tuh, malam lagi. Ya gimana gitu rasanya. Wah, rasanya kalau malam-malam masuk hutan tuh jalannya cuma 2 meter gitu ya. Jadi bukan jalan aspal, bukan jalan umum itu. Rasanya sesuatu banget gitu. Kayak kapan itu dari Telomoyo, Selo, Telomoyo, Dieng, pulangnya Banjarnegara masuk ke Baturaden. Wah itu dimasukkan ke Baturaden itu ke hutan-hutannya itu. Jadi kayaknya lewat dari belakang Baturaden, bukan dari arah depannya, dari belakangnya itu hutan itu. Jadi jalurnya sempit, jeglong-jeglong, becek itu. Hujan lagi malam. Wah rasanya ya tidak apa-apa, ya tetap dilakoni, mosok balik. Jadi ya pengalaman. Jadi map itu kadang sok melewati jalur-jalur yang endul gitu. Aslinya touring sendiri itu gini, ngelewat ya sak mangunya kita. Jadi nggak harus mengikuti orang, ngikutin. Kita pengen lewat sini, pengen lewat sana ya lewat sana. Jadi nggak terfokus. Nah, kecuali kalau kita touring jarak jauh dalam berhari-hari lah, kita sudah rencanakan mungkin rutenya ya. Tapi kan ya rencana, tapi nanti praktek di lapangan kadang banyak melesetnya. Kadang kita sok menggok dulu kemana, itu asiknya touring sendiri gitu. Menggok dulu kemana. Jadi kayak kemarin pas touring ke Jelajah Sumatera ini sebetulnya kayak nyebrang di Pulau Bangka Belitung, nyebrang di Pulau Singkep, nyebrang di Pulau Lingga, itu nggak masuk dalam daftar. Terus ke Tanjung Pinang, ke Batam itu nggak masuk rencana anggaran pendapatan, rencana anggaran pokoknya. Tapi ya berhubung kita sendiri, waktunya longgar, banyak menggok-menggoknya kalau sendiri itu kadang. Menggok nyebrang pulau sana, terus ke Nias itu kan juga nggak masuk dalam terus kalau Sabang ya memang, kalau Sabang memang direncanakan. Tapi yang pulau-pulau sampingnya itu ya enggak apa-apa, seneng aja. Akhirnya kan waktunya juga nambah, biayanya juga nambah. Jadi ya begitulah asiknya touring sendiri itu. Kita fleksibel kalau sendiri itu. Jalurnya asik ini. Jalurnya itu hutan-hutan jati. Awas. Sekitarnya itu bukit-bukit. Jadi bukit berbunga. Pokoknya jalurnya di sekitaran bukit-bukit itu bagus, asik. Lagi kita ke Semen itu masuk Gunung Kidul juga, Semen. Jadi kalau mau Jogja lewat sini asik, lebih lama tapi lebih lama. Kalau pengen cepet ya lewat itu Klaten itu. Kan judulnya tadi manasi motornya udah panas sekali. Sama
apa namanya, meregangkan otot-otot biar tidak kaku. Kalau nanti tidak ngegas motor dikawirkan otot-ototnya kaku, jadi tidak baik untuk kesehatan. Kalau terlalu banyak di rumah, kalau terlalu banyak cuma di rumah selonjor, dekem, apalagi delosor, terus ya duduk aja itu maksudnya. Nggak banyak kegiatan. Wah, itu nggak baik untuk kesehatan. Makanya kita ya sekali-kali sebelum kita touring agak jauh ini deket-deket tipis-tipis saja, sekedar meregangkan otot, muter-muter ya toh. Ini aja. Ini kan jadi touring itu mengendarai motor itu membentuk imun. Apa itu imun? Jadi masih saudara dengan imunisasi, kekebalan tubuh. Jadi kalau sering touring itu imunnya naik, kekebalan tubuhnya naik menurut ahli dari BMKG. Jadi bikin sehat, bikin tidak sering pusing, bikin fresh, bikin awet nom. Dan touring tipis-tipis gini nggak perlu biaya banyak. Ya tadi cuma beli bensin aja. Nah, biasanya kalau touring bawa bekal, bawa kopi, bawa air putih, biasanya terus bawa snack gitu. Jadi kadang kalau gini ini nggak perlu pakai acara makan di warung gitu. Cukup nanti berhenti di pinggir jalan, nyeruput kopi, makan snack, udah kenyang, lanjutkan perjalanan lagi. Nah itu tip cara berhemat biar kita sering touring. Kalau kita berhemat bisa lumpuk loh, terus kita sering touring gitu. Kecuali kalau touring yang jauh dan berhari-hari itu memang membutuhkan yang khusus, ya memang harus lumpuk ekstra ketat. Kita harus ngirit-irit agar bisa untuk bekal touring jarak jauhnya dan berhari-hari, minimal kan sebulan, di atas 1 bulan kan. Jadi kan harus bener-bener mengencangkan ikat pinggang dan bisa untuk berangkat. Mbaknya depan itu nggak pakai helm. Jadi kalau naik motor nggak pakai helm itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi nanti takutkan kalau misalkan ada mangga jatuh, pas mengenai kepala bisa sakit, bisa merempul kepalanya gitu. Jadi harus pakai helm. Nah, ini ke arah Sukoharjo. Sini daerah Ngawen. Jadi sana tadi ngelipar, ini Ngawen. Ini Ngawen loh ya. Oh, tuh bakpia. Yang mau bakpia ini banyak bakpia patok. Ini termasuk daerah sentra pembuat bakpia ini. Ngawen. Sukoharjo kita terus.